sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ammal fiqhu fal iktisaru fihi ala ma yahwihi mukhtasarul Mazani rahimahullah. Wa ammal fiqhu, adapun fikih, fal iktisaru fihi, maka itu bermula yang ringkas fihi di dalam fikih, belajar yang ringkas di dalam fikih atau meringkas pelajaran fikih itu alama yahwihi, tetap atas perkara, alama tetap atas sesuatu, yahwihi yang mencakup akannya apa Mukhtasarul Mazani, kitab Mukhtasarul Mazani rahimahullah. Al-Mazani nama seorang tokoh. Wa huwallazi rattabnahu fi khulasatil mukhtasari. Wa huwa Mukhtasar Mazani ini alladzi rattabnahu adalah yang rattabnahu yang kami urutkan, yang kami susun akannya fi khulasatil mukhtasari dalam kitab Khulasah al-Mukhtasar. Wal iktisadu, dan bermula pertengahan belajar yang level menengah fihi dalam fikih, ma yablughu adalah sesuatu yablughu yang mencapai salah amsalihi akan 3 semisalnya Mukhtasar Mazani. Jadi 3 kali dari Mukhtasar Mazani. Wa huwa, dan dia iktisad itu al-qadru adalah ukuran alladzi yang auradnahu yang kami sampaikan akannya fil wasiti dalam kitab al-wasit minal madhabi, dari madhab, maksudnya madhab Imam Syafi'i. Titik. Wal istiqsa'u, adapun tingkat yang tinggi, tingkat jauh atau kelas level tinggi dalam pembelajaran fikih, ma auradnahu adalah sesuatu auradnahu yang kami sampaikan akannya fil basiti dalam kitab al-basit, ila ma wara'a dzalika, hingga sesuatu wara'a dzalika yang setelah itu, minal mutawwalati, dari kitab-kitab yang diperpanjang pembahasannya. Mutawwalat itu dari kata-kata tawil, mutawwalat yang diperpanjang pembahasannya. Kalau belajar ilmu hadis kemarin, ini perlu strategi juga, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali bilang kalau kita mau belajar hadis maka kita ringkas, jangan sampai menghabiskan umur kita kemudian gak belajar yang lainnya yang wajib-wajib. Maka belajar hadis cukuplah belajar apa yang sudah ada dalam kitab 2 sahih itu, sahih Imam Bukhari dan sahih Imam Muslim. 2 itu. Itu pun ambil saja yang kira-kira memang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan tidak perlu juga menghafalkan, kecuali kalau yang lainnya kita sudah penuhi, tentang fikih yang dasar kita udah hafal atau sudah bisa, kemudian tentang ilmu menata hati juga sudah kita tahu dan sudah kita amalkan, baru kelebihan waktu boleh menghafalkan itu. Jadi dalam pelajaran hadis itu ada tingkat awal atau dasar, ada menengah, ada tingkat tinggi. Kemarin yang tingkat dasar itu udah cukupkan saja pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim saja. Ya, karena itu memang sudah teruji baik sanadnya, ya, kemudian juga
teruji juga kesahihannya semuanya dari berbagai macam aspek. Nah, yang sekarang dibahas oleh Imam Ghazali di sini adalah tentang ilmu fikih. Bagaimana ilmu fikih? Ilmu fikih itu tingkat dasar. Ini untuk prioritas. Kalau kita ingin belajar ilmu fikih, maka belajarlah ilmu fikih materi-materi yang terkandung dalam kitab Mukhtasar Al-Mazani. Mukhtasar Al-Mazani itu satu ringkasan yang dibuat oleh seorang namanya Imam Al-Mazani. Siapa Imam Al-Mazani itu? Murid langsung Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini punya murid namanya Imam Mazani. Imam Mazani ini yang menulis Mukhtasar, dan itu dari pelajaran-pelajaran beliau ketika beliau belajar dengan Imam Syafi'i langsung. Kalau yang kita nanti kita akan dapatkan keterangan-keterangan lain bahwa karyanya Imam Syafi'i itu diantaranya Mukhtasar Mazani. Ya memang itu karya Imam Syafi'i, tapi kenapa namanya Mazani? Karena yang nulis memang murid yang namanya Mazani. Guru-guru dulu kan kalau nulis nggak pakai laptop, ya belum ada laptop, nggak nulis sendiri juga, Waktu beliau mengajarkan ditulis sama muridnya. Jadilah Mukhtasar itu, namanya Mukhtasar Mazani. Ada juga Buaiti. Buaiti ini juga nama orang juga. Ini yang nulis muridnya. Nah, adapun Al-Um itu memang karya Imam Syafi'i yang memang beliau ini memang Al-Um, Ar-Risalah, memang beliau saat itu memang bermaksud untuk membuat satu kitab. Kalau Al-Um dengan Ar-Risalah, itu pun yang nulis ya bukan beliau, artinya didiktein, diimla pada muridnya. Ada muridnya khusus yang menuliskan Al-Um dan Ar-Risalah, itu ada muridnya khusus. Nah, kalau Mukhtasar Mazani ini memang ketika kuliah atau ketika pembelajaran ini dicatat oleh gurunya. Nah, kalau kita ingin belajar Mukhtasar Mazani saja, jangan Al-Um, jangan juga yang lain, Al-Buaiti misalnya, kitab Imam Syafi'i, yang lain jangan, tapi cukup Mukhtasar Mazani saja. Nah, dari Mukhtasar Mazani ini sangat yang paling ringkas ini. Imam Ghazali membuat semacam ikhtisar lagi, semacam ringkasan, ada pengurangan juga ada penambahan, yang menjadi kitab namanya kitab yang tadi disebutkan di sini, menjadi kitab namanya kitab Al-Wasit. Al-Wasit ini lebih komplit pembahasannya dibanding Mukhtasar Mazani. Tapi sumbernya ya dari Mukhtasar Mazani. Kemudian setelah itu ada yang lebih lengkap lagi namanya Al-Basit. Nah, Al-Basit ini tingkat yang paling tinggi. Pembahasannya paling lengkap dibanding yang lain. Kalau dilihat dari genealogi atau urutan asal keilmuannya, Imam Syafi'i karyanya yang terkenal itu Al-Um, kemudian juga Al-Buaiti. Nah, kemudian setelahnya ini ada yang membuat khulasah dari Al-Um, atau bukan khulasah sih, lebih tepatnya ikhtisar. Kalau khulasah kan benar-benar diringkas, kalau ini enggak. Jadi ada tidak terlalu ringkas, tapi ada penjelasan-penjelasan tambahan. Nah, beliau setelah masa Imam Syafi'i, ini karya-karya beliau ini pertama kali yang mengikhtisorkan, yaitu diringkas tapi juga ada penambahan keterangan-keterangan. Ini yang pertama kali adalah Imam Haramain. Imam Haramain itu Imam Juwaini. Imam Juwaini gurunya Imam Ghazali. Imam Juwaini muridnya tidak murid langsung Imam Syafi'i, tapi beliau yang pertama kali membuat ikhtisar tentang fikihnya Imam Syafi'i. Karyanya Imam Juwaini yang paling terkenal, dan saat itu belum ada yang seperti itu dalam madhab Imam Syafi'i. Yang paling terkenal namanya Nihayatul Matlab. Dari Nihayatul Matlab inilah baru Imam Ghazali muridnya Imam Juwaini atau Imam Haramain, baru Imam Ghazali kemudian membuat tiga ini, membuat Al-Wasit, kemudian membuat Al-Basit, satu lagi membuat Al-Wajiz. Jadi kalau dilihat urutannya seperti itu, dari Imam Syafi'i kemudian ke muridnya langsung namanya Imam Mazani. Nah, Imam Mazani baru setelah Imam Mazani, Al-Mazani ini, sampai-sampai memang Imam Syafi'i menyebutkan bahwa
fikihku nanti akan dibukukan oleh Al-Mazani katanya. Fikihku nanti akan dibuat menjadi sistem yang lebih utuh bangunannya oleh Al-Mazani. Betul, ternyata muridnya Imam Syafi'i yang namanya Al-Mazani ini yang kemudian membuat sistem fikih Imam Syafi'i kemudian jadi utuh. Dari Al-Mazani baru ke Imam Juwaini atau Imam Haramain sebutannya. Imam Haramain dari madhab Imam Syafi'i ini mengambil dari Al-Mazani juga, kemudian dari dari kitab Imam Ghazali yang lain, Al-Buaiti misalnya, beda dengan Ar-Risalah. Kalau Ar-Risalah kan tentang usul fiqh, ini kitab-kitab fikihnya. Imam Juwaini ini kemudian membuat semacam ikhtisar, jadi bukan ringkasan yang memperkecil, tapi membuat semacam komentar-komentar tentang madhab. Makin ini lagi bangunan madhab Imam Syafi'i ini makin kokoh lagi atau makin utuh lagi dalam kitab yang beliau karang, yaitu Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab yang udah keberapa tuh berarti? 1, 2. Udah kedua. Udah generasi kedua Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab ini kemudian yang membuat Nihayatul Matlab inilah yang kemudian Nihayatul Matlab inilah yang kemudian jadi titik berangkatnya Imam Ghazali. Imam Ghazali membuat Al-Wasit, Al-Basit, kemudian juga Al-Wajiz, ini dari Nihayatul Matlab. Walaupun selain Imam Ghazali banyak yang mensyarahkan Nihayatul Matlab, tapi memang Nihayatul Matlab ini adalah kitab yang mulai memperlihatkan bangunan kokohnya madhab Imam Syafi'i. Dari Nihayatul Matlab kemudian ke Imam Ghazali, 3 kitab yang terkenal itu Al-Wasit, kemudian Al-Basit. Nah setelah itu baru Imam Rafi'i. Dari Imam Ghazali, Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ini membuat semacam ikhtisar juga. Ikhtisar dari Al-Wajiz, namanya Al-Aziz. Dari Imam Rafi'i kemudian baru ada yang menciptakan ikhtisar masa setelahnya, yaitu Minhajut Thalibin yang kita kenal, yaitu Imam Nawawi. Bukan saya Nawawi ya, Imam Nawawi. Nah, kalau dilihat dari genealoginya seperti itu. Imam Nawawi yang terkenal dengan hadis Arba'in Nawawinya, kemudian Minhajut Thalibinnya, Al-Minhaj itu Minhajut Thalibin. Ada juga beberapa karya beliau tentang hadis. Ada Al-Adhkar Nawawiyah, Al-Adhkar juga Imam Nawawi. Nah ke atasnya itu Imam Rafi'i. Beliau ngambil dari Imam Rafi'i. Ke atasnya Imam Rafi'i ini mengikhtisarkan dari Imam Ghazali. Imam Ghazali mengikhtisarkan dari gurunya yaitu Imam Juwaini. Nah Imam Juwaini dari Mukhtasar Mazani dari Al-Mazani. Al-Mazani langsung dari Imam Syafi'i. Jadi jelas bangunan fikihnya di sini. Imam Ghazali memang fikihnya adalah fikih Imam Syafi'i. Kalau nggak salah di Bidayatul Hidayah, malah beliau bilang aku itu tidak ada 1/40-nya Asy-Syafi'i katanya. Imam Ghazali sendiri bilang begitu. Aku itu tidak ada 1/4-nya Asy-Syafi'i. Artinya memang Imam Syafi'i ini cerdas sekali. Dan bangunan mazhabnya yang kokoh itu yang dipilih oleh Imam Ghazali sebagai mazhab beliau, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Enggak boleh saya turun. Duduk ya Habib. Nah kalau kita bagaimana? Kalau kita ya fikih, kalau fikih dasar ya paling enggak inilah takrib atau Fathul Qorib, itu dasar tuh. Fathul Qorib tuh, kita Fathul Qorib. Terus kenapa di sini Imam Ghazali nggak nyebutin Fathul Qorib? Ya belum ada waktu itu. Karena Fathul Qorib mutaakhirin, yang belakangan. Nah, walaupun Fathul Qorib lebih dulu dibanding Fathul Mu'in. Duluan Fathul Qorib. Fathul Qorib itu dasarnya. Nah setelah itu tingkat menengahnya Fathul Mu'in kalau mau fikih. Nanti tingkat atasnya ya Fathul Wahhab dah. Kenapa Fathul Wahhab? Fathul Wahhab ini karya Syekh Zakaria Al-Ansori. Fathul Wahhab ini syarah dari Manhajut Tulab. Manhajut Tulab itu apa? Manhajut Tulab itu khulasah. Dari mana? Dari Minhajut Thalibin. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansori itu Minhajut Thalibin
yang kira-kira ada berapa ya? Mungkin 900 halaman dah itu. Minhajut Thalibin ini kemudian dibuat semacam ikhtisornya oleh Syekh Zakaria Al-Ansori. Minhajut Thalibin, apa ikhtisornya? Namanya Manhajut Tullab. Ya dikaji, dipakai buat murid-muridnya Manhajut Tullab. Tapi rasanya setelah diringkas kok ada bagian-bagian yang perlu dijelaskan lagi. Dijelasin lagi Manhajut Tullab dengan Fathul Wahhab. Jadi udah diringkas sama beliau, dijelasin lagi sama Fathul Wahhab. Nah, itu fikih yang sampai kepada kita sekarang dan banyak dipelajari di pesantren-pesantren, ya 3 itu. Dasarnya adalah Fathul Qorib, kemudian yang tengahnya Fathul Muin, kemudian tingkat atasnya Fathul Wahhab. Kalau orang sudah bisa paham Fathul Qorib, maka dia sudah bisa menyelesaikan setengah urusan dunia. Pasti bisa itu. Ya urusan muamalah, urusan ibadah yang terkait dengan dunia dia, baik dunia hubungannya hablum minallah maupun hablum minannas. Ini setengah urusan selesai. Kalau bisa Fathul Muin, menguasai Fathul Muin udah 3/4. Kalau bisa Fathul Wahhab, itu udah seluruh urusan dia udah bisa diselesaikan dengan itu Fathul Wahhab. Kurang lebihnya seperti itu petanya. Nah, walaupun 3 ini dikaji di pondok-pondok, tapi ada baiknya juga kadang-kadang kita buka Minhajut Thalibin juga, karena pasti Minhajut Thalibin itu sumbernya banyak sekali. Kalau disebutkan di Fathul Muin tuh waqala fil minhaj misalnya. Kalau waqala fil minhaj berarti Imam Nawawi. Waqala fil minhaj. Ada yang fil raud, kitab ar-raud. Jadi ada beberapa redaksi kalau Fathul Muin sebut, kalau Syekh Zainuddin sebut itu waqala fi, ya itu pasti kitab-kitab induknya. Kalau enggak Minhaj, ya kitab Ar-Raud. Kalau enggak Imam Nawawi, ya Imam Rafi'i. Itu. Atau kadang-kadang Syekhuna sebutannya. Waqala Syekhuna, kalau Syekhuna ya berarti gurunya, itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Waqala fir Raud, kalau beliau berkata dalam kitab Ar-Raud, ya berarti gurunya. Berarti Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Hubungannya bagaimana dengan Fathul Wahhab tadi? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami punya murid namanya Syekh Zainuddin, pengarang Fathul Muin. Syekh Zainuddin punya guru, saya ulang, Syekh Zainuddin punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar punya guru namanya Syekh Zakaria Al-Ansori. Nah, ini yang punya Fathul Wahhab. Dan yang punya Manhajut Tullab, dan yang nyambung lagi ke Minhajut Thalibin. Itu Manhajut Syekh Zakaria Al-Ansori. Ke atasnya tadi hubungannya seperti itu. Bima. Syekh Zakaria Al-Ansori ini gurunya yang terkenal Ibnu Hajar lagi. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makanya beliau pernah bilang di satu kitabnya, ya. Ini maghrib, Bah. Saya diapit di antara 2 batu. Iya. Yang pertama Ibnu Hajar, guru saya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hajar. Yang satu lagi adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar 2 itu. Nah, karena diapit di antara 2 batu ini, maka saya menjadi benar-benar tajam. Artinya gurunya bukan orang sembarangan, muridnya juga bukan sembarangan. Ya, orang ngajar orang pinter, ya salah-salah bisa dikomplain. Nah, di antara 2 batu itu Syekh Zakaria Al-Ansori yang ngarang Fathul Wahhab. Ini buat siapa? Ini fikih juga ada porsi-porsinya, tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat dasar, tingkat menengah, dan juga tingkat tingginya, level tinggi. Wa ammal kalamu famaksuduhu himayatul mu'taqadi allati naqalaha ahlus sunnah minas salafis sholihi la ghairu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.